Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawat itu tercatat dalam catatan langit sebagai amal soleh untuk mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh pewer-pewer tercintaku, pewer-pewer terkasihku, ya. Aku ucapkan terima kasih juga atas doa-doa bagusnya dan semoga kebagusan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini melanjutkan dari apa yang telah pernah kita bahas tentang dekonstruksi terjemahan Quran surat Ali Imran ayatnya nomor 81. Ya. Dan itu akan dilanjutkan karena itu belum selesai dan sekarang kita lanjutkan. Meskipun itu nanti di tengahnya itu ada tema kajian yang judulnya itu sebetulnya dulu bukan tentang sujud dalam Abrahamic Faith. Sorry, aku ini nggak bisa minum lagi puasa jadi sering terganggu kalau ngomong. Itu memang judulnya beda tapi substansinya nanti sama. Nanti setelah seluruh rangkaian cerita itu selesai kamu akan paham, oh maksudku seperti itu gini gitu. Jadi ikuti aja dulu ya, ikuti aja dulu. Dan alhamdulillah kita kan sudah dibantu sama Graito dibikinkan playlist. Jadi meskipun aku ngisi kajian itu siksak, kadang-kadang dari satu tema lari ke tema lain sesuai dengan kondisinya lah ya, supaya kita itu mengkaji dalam hal-hal yang update gitu ya, tidak out of date ya. Cuman kan sudah dibikinkan playlist, jadi kalian gampang mempelajarinya ya. Dan ini nanti juga satu playlist, ini kelanjutannya adalah ini yang seri kedua justru ya, dekonstruksi Quran surat Ali Imran surat ketiga ya, ayatnya nomor 81 ya. Yang di dalamnya di tengahnya ada jeda tentang bagaimana sih penyembahan dalam Abrahamic Faith. Judulnya dulu bukan itu judulnya sebetulnya. Karena kita akan melihat apakah Yesus itu benar-benar Allah atau tidak. Ya, cuman kan karena langsung ada warna kuning sebagai peringatan, ya sudahlah kita ikuti aja aturan main dari YouTube, maka kita ganti judul alhamdulillah kembali hijau gitu. Ya mungkin dianggap terlalu sensitif atau gimana gitu ya, aku juga nggak tahu bagaimana kebijakannya. Yang jelas aku sama sekali tidak punya niatan dan untuk apa sih kita menyerang, mendiskreditkan atau apalagi menghujat. Enggak baik itu dan enggak boleh, dan Islam tidak mengajarkan itu. Cuman dalam kerangka berpikir akademis itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya supaya informasinya itu tidak kabur. Cuman ketika ada dalam aktivitas menjelaskan sejelas-jelasnya itu, ya memang nggak bisa menjadi vulgar dia. Itu loh yang aku juga akhirnya aku harus meniti kira-kira bagaimana aku cara menjelaskannya dan itu tidak mendapatkan peringatan itu gimana gitu. Maka aku harus memilih antara diksi-diksi yang aku gunakan. Ya tidak bisa sejelas mungkin, artinya kalian harus lebih juga berusaha untuk mencari, oh sebetulnya maksudnya aku seperti itu begini loh gitu. Ya. Oke. Ini seri yang kedua ya dari dekonstruksi terjemahan Quran surat Ali Imran ayat yang ke-81. Gak bisa minum ini. Aku jelaskan lagi supaya jelas. Dalam diskusi-diskusi lintas iman, khususnya antara Islam dan Kristen, itu kan sebetulnya begini, ya, sebuah pemahaman
tentang Yesus itu nabi dan dia manusia itu tidak debatable. Ya. Tidak debatable. Islam itu mengakui bahwa Yesus itu nabi yang dimuliakan oleh Allah. Dia manusia. Karena dia dimuliakan, dia terpilih, dia diangkat menjadi nabi. Jadi nabi itu nggak seperti orang mau mencalonkan pilkada atau pilgub gitu. Nggak ada para nabi itu mengajukan diri kepada Allah untuk diangkat jadi nabi. Enggak. Nabi itu adalah manusia yang dipilih sendiri oleh Allah untuk diangkat jadi nabi, dimuliakan jadi nabi. Itu, ya. Jadi nggak harus daftar supaya diangkat jadi nabi, enggak ada. Allah yang memilih dari sekian banyak hamba-hambanya manusia-manusia ini siapa yang akan dimuliakan diangkat jadi nabi. Jadi otoritas itu datang dari Allah gitu ya. Dan Islam itu setuju. Kristen juga setuju karena di kitabnya begitu. Dia itu manusia dan itu nabi, maka disebut juga anak manusia. Kristen itu merupakan metamorfose dari Nasrani, ya. Ini harus dipahami juga. Kemudian bagaimana di dalam keyahudian, ya. Memang secara universal, ya, secara umum akhirnya dipahami bahwa Yahudi atau Israel itu menolak kenabian Kanjeng Nabi Isa, ya. Itu ditolak, ya. Namun demikian itu harus dipahami bukan berarti semua para Yahudi itu menolak, bukan. Tapi secara umum menolak secara mayoritas. Karena apa? Para murid Kanjeng Nabi Isa, para murid Yesus yang 12 itu semuanya itu Yahudi itu awalnya. Dan mereka menerima Yesus diangkat menjadi nabi. Gitu loh, ya. Kalau itu kita pahami, maka sebetulnya dalam Yahudi meskipun tidak mayoritas, ya, dalam Nasrani dan dalam Kristen sendiri dan dalam Islam kita sudah sepakat bahwa Yesus itu adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah untuk diangkat menjadi nabi. Ya. Di situ kita sepakat semua. Cuman kemudian di dalam kekristenan bukan Nasrani, ya, setelah bermetamorfose menjadi Kristenan, itu juga harus dipahami tidak semua Kristen. Nanti ada saksi Yehova, nanti ada Kristen Tauhid, nanti ada lagi yang apalah, yang lainnya itu, ya. Mereka tidak semuanya mengakui Yesus itu sebagai Allah. Cuman kembali lagi, secara mainstream kekristenan itu, karena yang mainstream itulah dikatakan bahwa dalam kekristenan Yesus itu diterima sebagai Allah. Meskipun tidak, ya, tidak seluruhnya totalitas. Karena ada Kristen Tauhid, ada saksi Yehova. Mormon itu nggak tahu, Mormon itu aku belum bisa menyimpulkan, remeng-remeng masihan. Ya. Jadi ketika Yesus itu, ya, diterima sebagai Allah, itu menjadi debatable. Baik dengan Yahudi notabene, baik dalam dunia kekristenan sendiri, baik di dalam Islam sendiri, itu menjadi polemik yang debatable. Atau dalam bahasa lugasnya itu ditolak. Jadi ketika Yesus dijadikan Allah itu ditolak. Ya, tapi ketika Yesus sebagai anak manusia, sebagai manusia, ya, yang dipilih oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi nabi, itu diterima. Ya. Yang jadi masalah kekristenan mengangkatnya, meskipun tidak semua, ya, karena konsep teos mereka juga itu masih dalam perdebatan hingga detik ini, ya, maka lahirlah apa itu Tritunggal, apa itu Oneness, apa itu Tunggal yang diwakili Kristen Tauhid dan saksi Yehova itu, hingga detik ini mereka belum sepakat, gitu, ya. Yang jadi masalah dalam perdebatan-perdebatan kita, ya, seperti apa yang telah aku alami, sebetulnya Yesus sebagai Allah itu asumsi.
Apakah orang berasumsi itu tidak boleh? Oh, boleh. Namun akhirnya harus kita uji setangguh apa asumsi itu dapat diterima sebagai kebenaran. Kan di sana. Mengapa aku bilang asumsi? Tidak ada teks yang itu sudah tidak kita perdebatkan lagi bahwa teks itu ya begitu. Bahwa Yesus itu Allah, itu tidak ada. Semua dibangun atas dasar asumsi-asumsi. Apakah orang berasumsi salah? Oh tidak. Tetapi asumsi juga harus diuji apakah itu benar. Kan begitu. Tetapi kalau Yesus sebagai manusia dan dia diangkat menjadi nabi itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, semua menerima. Gitu loh. Ya. Oke. Maka dalam perdebatan-perdebatan yang biasanya terjadi ketika kita dari pihak Islam meminta apa sih buktinya supaya kami juga bisa menerima argumentasi Anda bahwa Yesus itu Allah. Gitu. Ya. Dan itu kembali lagi akan dikatakan bahwa Yesus itu disembah, itu bukti dia Allah. Itu yang diberikan argumentasinya dari teman-teman Kristen kepada Islam. Sekarang jadi masalah, apakah benar yang disembah itu pasti Allah? Di situ loh. Ya. Apakah benar yang disembah itu pasti Allah? Kita bisa tunjukkan di Perjanjian Lama itu tidak hanya Allah yang disembah. Teman-teman Kristen kita bisa biasanya menjawab, oh di Perjanjian Lama memang begitu. Tidak hanya Allah yang disembah, tapi dalam Perjanjian Baru hanya Allah yang boleh disembah, begitu. Apakah benar demikian? Sudah aku jelaskan kemarin. Di dua judul tentang penyembahan dalam Abrahamic Faith. Dan di situ dibuktikan bahwa Yesus pun menggunakan perumpamaan bahwa ada makhluk yang juga disembah. Nanti di kitab Wahyu juga begitu, bisa kita lihat. Kajiannya sudah aku berikan. Jadi artinya argumentasi bahwa dalam Perjanjian Lama memang bukan hanya Allah yang disembah, tetapi dalam Perjanjian Baru hanya Allah saja yang disembah, itu sudah putus. Artinya itu tidak bisa dijadikan argumentasi bahwa Yesus itu Allah. Karena apa? Kita sudah buktikan Yesus menggunakan perumpamaan. Bagaimana orang yang punya hutang menyembah kepada orang yang kasih hutang. Ya. Paham ya di sini. Bagaimana juga nanti di kitab Wahyu itu bukan hanya Allah saja yang disembah. Artinya semangat ini itu tetap saja terwarisi. Ini itu maksudku Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Perjanjian terakhir. Sama, yang disembah itu tidak mesti Allah. Perjanjian terakhir jelas Al-Quran mengatakan, ya, Kanjeng Nabi Adam itu disembah. Yang memerintahkan justru Allah sendiri. Para malaikat menyembah, para manusia menyembah, akhirnya Satan mengadakan pembangkangan. Apakah Adam terus menjadi Allah? Kan tidak. Orang yang nyuruh nyembah justru Allah sendiri. Begitu juga dikisahkan Kanjeng Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang itu semua saudara-saudaranya menyembah Yusuf. Terus apakah Yusuf menjadi Allah? Enggak juga. Gitu loh, ya. Jadi sebetulnya yang kita harus pahami, semangat Perjanjian Lama, semangat Perjanjian Baru, semangat Perjanjian terakhir itu tidak berubah. Bahwa yang disembah itu tidak mesti terus bisa itu disimpulkan bahwa dia pasti Allah. Tidak bisa. Karena bukan hanya Allah saja yang disembah. Jadi sesuatu yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan, Allah itu pasti disembah. Tapi yang disembah itu belum tentu Allah. Gitu loh. Dalam semua perjanjian begitu. Ya. Allah pasti disembah, tapi yang disembah belum tentu Allah. Kemarin sudah aku bagi, sembah yang diberikan kepada
Allah itu sembahyang transenden itu dalam bentuk ibadah. Tapi sembahyang imanen sesama makhluk itu perspektifnya penghormatan gitu loh. Ya. Nah, dalam video awal dalam satu playlist ini kan aku sudah tunjukkan gitu sebuah video di mana Bapak Paus itu menyembah itu semangatnya itu semangat perjanjian lama loh itu. Ingat, menyembah sampai ke tanah itu. Para tokoh-tokoh itu kalau nggak salah kunjungan ke Afrika itu kan videonya sudah aku tunjukkan begini. Itu disembah. Itu disembah itu. Tetapi apakah dalam benak Paus para tokoh itu menjadi Allah? Kan tidak. Itu sembah penghormatan dan Paus ngerti para tokoh-tokoh dari Afrika itu yang dia sembah itu bukan Allah. Lalu kenapa Paus sembah penghormatan gitu loh. Artinya ini semakin memperkuat argumentasi yang aku susun ya. Bahwa yang disembah meskipun dalam perjanjian baru itu tidak bergeser dari perjanjian lama, tidak terus serta-merta itu Allah. Contohnya Paus, masa kalian mau menolak Paus karena kalian bukan Katolik? Karena Paus Katolik apa begitu? Kan tidak bisa dong. Ya. Tidak bisa seperti itu. Apakah kita akan menafikan bagaimana pemahaman Paus terhadap konsep teologis tentang sembah menyembah? Tidak bisa juga. Artinya Paus benar-benar paham yang disembah itu bukan Allah. Ya memang bukan Allah, itu kan tokoh-tokoh di Afrika sana. Dan Paus sekarang tentunya hidup dalam dunia perjanjian baru. Kalau dia memahami bahwa yang disembah pasti Allah, Paus nggak mungkin mau nyembah para tokoh-tokoh itu. Itu loh. Jadi aku sudah membawa peristiwa dalam Alkitabiah dan dalam fakta sejarah historis kehidupan yang videonya sudah aku tunjukkan kemarin. Gitu. Ya. Jadi ketika ada teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah karena dia disembah, karena dalam perjanjian baru yang boleh disembah hanya Allah, itu putus. Tidak bisa dijadikan argumentasi untuk menjadikan Yesus sebagai Allah dengan penjelasan yang setelah aku uraikan. Nah, ini teman-teman Islam juga supaya tahu. Ya. Jadi kita kan saling asah, saling asih, saling asuh. Tuh. Begitu juga ini nanti kan kita insya Allah semoga kita bisa menyambutnya ya. Kan Ramadan ini. Ya. Habis Ramadan nanti Idul Fitri, ya. Nah, dalam perspektif kembali lagi ke budaya, antropologis Jawa, budaya Jawa. Nanti kalau sudah Idul Fitri itu ada yang namanya sungkeman. Sungkeman itu ya sama sujud menyembah di apa namanya ini? Di kaki sampai ke pupunya orang tua kita. Bapak ibu itu biasanya duduk di atas kursi, ini anak-anaknya sungkem sujud menyembah. Tapi ya orang Jawa itu jangan kamu anggap goblok gitu loh. Nggak ada dalam benak orang Jawa terus bapak ibunya itu Allah, itu nggak ada. Nggak ada. Jangan terlalu merendahkan orang Jawa menganggap goblok terus yang disembah itu Allah gitu. Nggak. Meskipun ada sebuah pepatah supaya kita taat terhadap orang tua itu begini. Wong tuwa kuwi Gusti Allah ketara. Orang tua itu adalah Allah yang tampak. Tapi ini bahasa perumpamaan yang harus dipahami secara cerdas. Artinya apa? Kamu harus taat kepada orang tuamu. Gitu loh. Bukan orang tua itu terus jadi Allah. Tidak. Makanya nanti kapan-kapan kita mungkin beberapa hari ke depan kita akan bahas tentang taatan. Karena ini juga ada masalah bagaimana Kang Mas yang ganteng itu ya. Ustadz AHA itu. Penjelasannya benar tapi argumentasinya salah gitu loh. Ya. Bagaimana konsep ketaatan itu. Jadi ketaatan dalam Islam itu ketaatan kepada Allah, ketaatan. Kalau nggak minum begini nih, sebentar lagi buka. Ya. Slip ngomong. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Kanjeng Nabi, ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada orang tua. Itu ada aturannya semua. Ya. Jadi ketaatan dalam orang tua itu diwujudkan
perlambangnya sungkeman itu dalam budaya Jawa. Nah, ini untuk teman-teman Islam, internal Islam, saudaraku sendiri, ya, yang cenderung memahami teks-teks itu secara literal, ya. Jangan gampang-gampang bilang ngomong, oh itu syirik, oh itu bid'ah. Ya. Nggak bisa. Kalian kan sudah sekolah jauh-jauh, ya, sekolah di luar negeri sana, masa pulang-pulang kerangka berpikirnya kok kuper amat sih? Itu ya. Jadi nanti kalau ada orang Jawa itu sungkem, itu kamu harus ngerti ya, otakmu itu dibuka gitu loh. Jangan memahami teks-teks itu harafiah semua. Itu ada yang metafora. Ya. Jadi sungkemnya orang Jawa kepada orang tuanya itu jangan lagi kamu bilang itu yang syirik lah, yang bid'ah lah, yang tetembeng. Bok, wawasannya itu beragama itu yang luas gitu loh. Ini teks iya, tapi dia tidak bisa dipahami tekstual. Harus tahu kontekstualnya gitu. Ya, itu juga perintah, mengikuti perintah Al-Qur'an bahwa kita taat kepada orang tua itu diperintah kan. Nah, dalam perspektif Jawa budayanya itu ya seperti itu. Jadi jangan anggap orang Jawa itu bodoh terus orang tuanya itu jadi Allah, disembah-sembah itu jadi Allah gitu. Yang bijak lah beragama itu ya. Yang bijak, yang luas cara pandangnya. Wong ngajimu wis adoh saka luar negeri kok mulai-mulai kok kaya ngono iku ya apa? Yang bijak, yang luas bahwa teks-teks itu tidak harus dipahami secara tekstual, justru bahaya. Dia bisa loose, ya, bisa misleading dia. Pahami teksnya, pahami konteksnya, gitu, ya. Jadi ini kajian kita ini dua-dua lah ya, untuk teman-teman Kristen seperti tadi yang aku bilang, untuk teman-teman yang internal Islam kita ya seperti itu. Jangan terlalu baper ya, yang enak gitu loh. Jangan nanti mau hari raya terus, oh itu syirik, oh itu bid'ah gitu. Ya, enggak sebodoh itu orang Jawa, ya. Enggak pernah mengatakan bahwa bapak ibunya itu Allah gitu, meskipun disungkemi disembah gitu. Karena prosesinya itu ya persis seperti apa yang dilakukan Pak Paus itu, gitu loh ya. Pak Paus itu kan pimpinan tertinggi Katolik gitu loh. Masa dia salah memahami apa isi perjanjian baru, khususnya tentang konteks sembah menyembah ini? Kan ya tidak. Tuh. Oke, itu sudah aku jelaskan ya. Besok kita masuk ke seri selanjutnya. Aku akan kasih udah berapa lama ya? Dua. Aku akan kasih PR supaya nanti kalau aku jelaskan ke kalian itu gampang ya. Langsung connect gitu ya. Jadi itu ya, dalam hal menyembah clear ya, seperti itu. Kepada yang Islam juga clear, kepada yang Kristen juga clear gitu ya. Oke. Tolong dipelajari. Aku hurufnya saja, angkanya saja ya. Angkanya saja. 5 11 6 sampai 11 7. Ini ya. 5 11 6 sampai 11 7. Tolong dipelajari. Terus nanti ini ayat 3 ya. Surat 3 ya. Surat 3 itu yang 74 ya. 74. Terus ditambahi lagi 3 yang 7, karena ini panjang nih, 78. 3 yang 79, 79 ya, sampai ke 80 ya. Ini lanjut lagi nanti ketiga ya, ayat 3 ini yang 80 sampai 81 ya. Jadi ini nanti dia per termin ini. Ini satu termin sendiri. Mana yang merah ini? Ya. Ini satu termin sendiri. Ini satu termin sendiri.
ini satu termin sendiri, ini satu termin sendiri. Ya. Ya. Nanti tambahannya 931. 931. Ya. Ditambah lagi 7172. Ya, tolong dipelajari. Kamu baca-baca, minimal kamu tahu. Ya buka-buka Al-Quran lah. Orang Islam kok nggak mau buka Al-Quran, gimana tak? Jewer kupingmu konku. Ya, buka-buka Al-Quran, baca terjemahannya ya. Aku ulangi lagi. Ini termin tersendiri, ini termin tersendiri. Nanti kalau aku sudah jelaskan kamu tahu gimana. Ini kan masih berupa puzzle ini ya. Nanti bagaimana ngerangkainya. Nah, nanti kita intinya kan mendekonstruksi surat 381. Ada di sini dia. Nampak Le, ini Le. 381 ini nanti yang jadi fokus kita kan ini 381 ya. Nah, sekarang di situ 381 itu ada diksi begini. Seorang rasul. Seorang rasul. Kan ada begini kata-katanya itu. Ini siapa ini menurutmu? Tidak. Ya, siapa menurutmu? Ya. Jadi nanti fokus kita sebetulnya di 381, cuman kan harus dipaparkan dari ayat-ayat yang terkait. Ini dia. Ya. Kalau Depak kan mengatakan bahwa ini adalah janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Lah itu benar nggak itu? Dari kau seperti itu, benar nggak ayat-ayat 381 ini adalah janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Kanjeng Nabi Muhammad? Benar nggak? Ya, aku ulangi lagi. Surat 5 ya, surat 5 ayatnya 116 sampai 117. Kemudian surat 3 ayatnya 74. Terus surat 3 79 sampai 80, terus surat 3 80 81. Terus surat 9 31, surat 7 172. Berikutnya pada surat 381 ada narasi seorang rasul. Menurutmu siapa itu? Ya. Coba kamu pelajari sehingga aku besok kalau menjelaskan itu langsung bisa connecting dia. Tuh sampai sini dulu ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi dalam kajian-kajian ini dan ini akan berseri lagi ini nanti. Tapi jangan khawatir karena sama Graito sudah dibikinkan playlistnya sehingga meskipun nanti mungkin aja ada sesuatu yang update, ini aku tinggal dulu kita bahas yang update. Mungkin saja seperti itu. Cuman kan karena ini sudah dalam satu playlist jadi dimudahkan ya. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh teknologi gitu. Itu dari aku dan ini sudah mau masuk, belum adzan deh. Sudah mau masuk maghrib, aku mau berbuka puasa ya. Itu tadi pagi itu ada yang tanya kenapa berpuasa hari Selasa. Tolonglah teman-teman jawab, kan videonya sudah ada itu tentang puasa kelahiran ya. Aku nggak punya waktu untuk menjawabnya itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adzan sudah berkumandang dan aku akan buka puasa ya. Sampai ketemu lagi ya, semoga kita semua sehat dalam ridha Gusti Allah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.